Gimana tanggapan kamu kalau mendengar kata monster? Ya, mungkin akan bergidik ngeri atau mungkin biasa-biasa aja. Kalau kamu suka berenang nih, hati-hati ya. Karena di laut dan pantai yang terlihat tenang dan menyejukkan pun menyimpan banyak hal-hal yang mengerikan. Termasuk hadiran monster air yang bisa menyerangmu kapan saja. Penasaran apa saja monster air yang suka menyerang manusia? Yuk kita simak videonya berikut ini. Sang predator paling ganas di lautan mungkin sebutan yang pantas untuk ikan barakuda. Itu karena barakuda dikenal sebagai hewan bertubuh besar dan panjang sampai 6 kaki dan lebar tubuhnya sampai 1 kaki dengan sisik halus yang menutupi tubuhnya. Ikan barakuda dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan barakuda memang ikan-ikan yang berukuran lebih kecil. Cara menangkap mangsanya juga unik, yaitu dengan memasuki gerombolan ikan-ikan kecil dan mulai memakan ikan-ikan kecil tersebut. Barakuda termasuk tipikal ikan yang bersolo karir, tapi juga suka membuat kelompok-kelompok kecil. Ikan barakuda dewasa lebih senang berada di lautan lepas, sedangkan ikan barakuda muda lebih senang nongkrong di daerah bakau atau terumbu karang. Sementara bayi barakuda biasanya ikut gerombolan ikan-ikan kecil jenis lainnya, anak gaul. Meski terkenal ganas, ikan barakuda ternyata menjadi salah satu incaran para pemancing. Bahkan ada nih yang berani mancing ikan barakuda pakai tangan kosong. Wow, apa nggak takut kegigit ya? Next, kandiru adalah sejenis ikan dan masih satu famili dengan ikan lele. Kalau ikan lele sih bisa dikonsumsi, tapi kalau ikan yang satu ini sepertinya harus diwaspadai ya. Meski hanya berukuran sekitar 1 inci, tapi kandiru menjadi salah satu spesies yang cukup berbahaya dan sudah dapat predikat sebagai ikan paling mengerikan setelah ikan piranha. Hewan yang habitatnya biasa ditemukan di sungai Amazon ini saking kecilnya tidak menyerang mangsanya seperti hewan kebanyakan. Tapi kandiru biasanya masuk ke dalam insang hewan lainnya. Dan sumber lainnya juga menyebutkan kandiru ini bisa sangat berbahaya jika berada di sekitar manusia. Ini karena kandiru bisa masuk ke dalam organ vital dan hanya bisa dikeluarkan dengan jalan operasi. Wih, ngeri juga. Pycnogoniida atau yang dikenal juga dengan nama laba-laba laut. Sekilas emang mirip sama laba-laba sih, tapi kok hidupnya di laut ya? Pycnogoniida pada umumnya punya 4 pasang kaki yang panjang, namun ukuran tubuhnya hanya 1 cm sampai 50 cm dan hidup di perairan tropis yang dangkal maupun hingga lautan yang dalam dan tersebar di seluruh dunia. Laba-laba laut ini merupakan hewan purba dan sudah hidup sejak 500 juta tahun yang lalu. Berarti lebih tua dari dinosaurus, ya nggak guys? Sesepuh dong. Cara Pycnogoniida memakan mangsanya itu dengan menghisap sari-sarinya sama seperti laba-laba darat. Pycnogoniida bernafas melalui permukaan tubuh mereka. Meski berukuran kecil, tapi Pycnogoniida termasuk hewan predator yang biasa memangsa ubur-ubur dan cacing. Nah yang unik, laba-laba laut jantan akan membawa telur-telur yang sudah dibuahi oleh betinanya. Ia akan terus menjaga telur-telur tersebut sampai menetas. Geographus cone termasuk dalam spesies hewan laut yang mematikan. Hewan ini dikenal dengan sebutan siput kerucut dan patut untuk diwaspadai. Hewan yang menghuni perairan Indo-Pasifik ini sering ditemukan di sepanjang garis pantai. Siput kerucut memiliki ukuran tubuh 6 inci dan memiliki bentuk tubuh mirip kerucut berwarna coklat putih dengan corak cangkang yang indah. Mereka memiliki sifon yang digunakan sebagai alat untuk mematikan mangsanya. Meski bertubuh kecil, siput kerucut mampu memangsa ikan, cacing laut, bahkan siput laut. Wah, ini mah namanya makan temen ya. Tak hanya itu, kalau kamu lagi berenang, jangan coba-coba menyentuhnya. Ini karena siput kerucut punya bisa yang sangat mematikan. Jika terkena bisa tersebut, bisa menyebabkan kelumpuhan. Emang sih racunnya ada penawarnya, tapi ya harus diberikan sesegera mungkin. Spesies yang satu ini ditemukan di Pasifik sehingga diberi nama Pacific Football Fish. Mereka hidup di sepanjang pantai Pulau Honshu dan Hokkaido, melalui palung Kuril Kamchatka di Pasifik Barat Laut, Pasifik Timur dari California hingga Peru. Nah, ikan jenis ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang melaut dan menebar jala untuk mencari ikan. Tapi seekor ikan Pacific Football Fish terjebak di jalanya. Nelayan ini pun melihat bentuk ikan yang aneh berukuran sekitar 6 inci dengan kulit berduri, gigi-gigi yang tajam, dan matanya sangat kecil.
Selain penemuan oleh nelayan, baru-baru ini seorang peselancar di California juga menemukan Pacific Football Fish di pantai San Diego. Dengan cepat, para ilmuwan dari Scripps Institution of Oceanography mengidentifikasinya sebagai Pacific Football Fish dan menyebutkan bahwa ikan jenis ini sudah menghuni lautan sejak lama dan hanya ditemukan 31 spesies dalam lebih dari 1 abad. Sirip Pacific Football Fish tumbuh memanjang keluar dan memiliki daging mirip buah lam di ujungnya. Nah, daging itulah yang berbentuk bola dan berpendar dan digunakan Pacific Football Fish sebagai tameng penarik perhatian betina. Pacific Football Fish jantan dan betina sendiri memiliki perbedaan ukuran yang sangat jauh, di mana yang betina bisa berukuran 10 kali lebih gede dari yang jantan. Blood belly comb jelly atau ubur-ubur sisir perut berdarah. Tubuhnya itu berwarna merah cerah, berfungsi sebagai alat untuk meneranginya di dalam lautan. Mereka memiliki 8 baris sitens berwarna merah yang membantunya agar tidak terlihat oleh predator lain di dalam lautan. Ubur-ubur sisir perut berdarah yang termasuk ke dalam kelompok Ctenophora ini menggunakan navigasi melalui air dengan memikul silia mereka yang berkilauan seperti rambut. Cahaya dari tubuh ubur-ubur sisir perut berdarah bersinar seperti pelangi saat mereka berenang. Tanpa pewarnaan tersebut, ubur-ubur sisir perut berdarah bisa menjadi mangsa yang sangat empuk. Ukuran tubuh ubur-ubur ini sekitar 16 cm atau 6 inci dan mampu hidup di kedalaman 3.320 kaki.